Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah bersama pada malam hari ini di persekutuan ibadah rumah tangga yang ada. Sekalipun kita melakukan ibadah ini melalui via online, tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu lewat setiap keberadaan kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa untuk kebesaran-Mu, kasih setia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami pada malam hari ini. Di dalam kami berhimpun bersama beribadah, walaupun dalam via online Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat-Mu yang bekerja melawat kami, memulihkan kami, memberkati kami pada malam hari ini. Lewat pujian, penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu, maupun setiap kebenaran firman Allah yang kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan Engkau hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, oh jiwaku diselamatkan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah
ditebus oleh Tuhan pada malam hari ini. Karena kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita, patutlah kita bersyukur akan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Pada malam hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama diisi dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku bangga, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, dan dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Pegang erat tanganku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kaulah alasan selama ku hidup. Kaulah alasan selama ku hidup. Engkau sumber kekuatan kami pada malam hari ini Bapa. Engkau sumber kemenangan kami. Engkau juga Allah kami yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu, kami percaya menjadi kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hati kami, biar kami boleh diberkati pada malam hari ini lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menikmati bagian indah dari firman Tuhan yang kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya, hidup saudara dan saya. Saya akan memberikan judul pada khotbah renungan firman Tuhan malam hari ini, yaitu jangan tinggal di padang gurun. Sekali lagi, jangan tinggal di padang gurun. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, ayat ini menggambarkan kisah bagaimana Allah murka kepada bagian terbesar dari mereka. Dicatat dalam Keluaran pasal 33 ya. Di situ dikatakan 23.000 Allah membinasakan mereka, saudara, karena mereka membuat patung lembu emas dan mereka bersorak-sorai memuji dan menyembah Tuhan patung lembu emas, saudara ya. Bukan menyembah Tuhan Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir, saudara. Mereka bersuka cita, ayat 6 menuliskan demikian.
Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, saudara. Musa memang cukup lama ya, meninggalkan mereka. Ya, mereka tidak sabar akan penantian, saudara. Ya, saudara, firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, mereka harus melintasi itu padang gurun. Bukan diam dalam padang gurun, bukan tinggal di padang gurun, saudara. Allah melatih ya kesabaran daripada orang-orang ini, saudara. Ketika Allah sedang berbicara kepada Musa untuk menurunkan 10 perintah Tuhan, bangsa ini ternyata tidak sabar dan mereka membuat patung lembu emas, saudara. Ayat yang ke-7 menyatakan demikian, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, saudara. Mereka terlalu nikmat di padang gurun, saudara. Ya, memang padang gurun menggambarkan satu gambaran dunia ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan panasnya hawa dan sebagainya, saudara ya. Tetapi bangsa Israel menikmati padang gurun dengan menyembah berhala, saudara. Mereka lupa sasaran mereka bukan di padang gurun, saudara. Allah memberikan jalan kepada mereka dengan pimpinan tiang awan dan tiang api, dan sekali lagi padang gurun bukan tujuan utama, saudara. Tapi mereka melepaskan kesukaan mereka di padang gurun, saudara. Mereka bersorak-sorai menyembah. Saya lanjut dalam ayat 7. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka melepaskan sukacita mereka di padang gurun. Tuhan tidak menginginkan itu. Ada satu negeri yang Tuhan sediakan, yaitu negeri Kanaan. Disitulah tempat mereka nanti. Sedangkan padang gurun tempat mereka melintasi. Mereka harus melewati padang gurun, bukan untuk tinggal di padang gurun. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-8 mengerikan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Terjemahan bebasnya mengatakan mereka seperti kuda yang lepas kekang. Mereka melakukan perkara-perkara yang mengecewakan sangat hati Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 ya, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang mereka lakukan. Sungguh menyedihkan hati Tuhan, sehingga apa dikatakan firman Tuhan ya, Tuhan menewaskan mereka, sehingga telah tewas dari mereka 23.000 orang. Saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33, Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12, 13, 14, 15, saudara ya. Mari kita buka Alkitab saudara dan saya, kita perhatikan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikianlah engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu.
15, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, Saudara, Musa melihat betapa Tuhan murka sehingga Tuhan membinasakan bilangan yang besar dari mereka. Saudara. Musa tahu bahwa padang gurun bukan tujuan utama. Ya, Tuhan memberikan arahan kepada mereka. Tuhan memberikan arahan kepada Musa, tanah perjanjian, saudara, yaitu Kanaan. Saudara, mari kita refleksikan dalam hidup kita. Dunia ini bukan tujuan utama saudara dan saya. Mengapa saudara sangat dibenci sebagai anak Tuhan? Mengapa saudara sangat ditekan, dipressure dalam berbagai kesempatan sebagai anak Tuhan? Karena saudara, kita meyakini firman Tuhan, semakin saudara mengamini, memang dunia ini bukan tempat tinggal kita, saudara. Kita menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai tekanan, saudara. Untuk saudara diuji bahwa sungguhlah, ya saudara, dunia ini bukan tempat tinggal kita, saudara. Tempat tinggal kita Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kita hanyalah sebagai musafir, saudara. Jangan saudara merasakan nikmat di dunia ini seperti bilangan yang banyak tadi, saudara. Dia berpesta pora, bersukaria di padang gurun, saudara. Mari saudara kita ingat perjalanan iman kita. Lintasi itu padang gurun, lewati itu padang gurun, saudara. Terus melangkah bersama Tuhan, terus melangkah mengiring Tuhan. Tanggalkan segala beban yang membuat kita tidak bisa berlari, saudara. Saudara ingat firman Tuhan itu, Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai atlet, sebagai olahragawan. Ya. Ketika kita berlari, sedapat mungkin kita tanggalkan beban-beban yang merintangi kita, saudara. Supaya kita dapat berlari dengan cepat. Ya. Supaya kita dapat berlari ke arah tujuan, saudara. Inilah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, saudara ya, bahwa padang gurun bukan tempat tujuan kita, dunia ini bukan tempat tujuan kita, tetapi Allah sudah menyediakan tanah air yang kekal bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita diingatkan, selagi kita hidup di dunia ini, saudara, jangan merasa nikmat di dunia, sehingga kita lupa tujuan kita. Kita lupa, terlalu kita diam dalam dunia ini, terlalu diam dalam kenikmatan dunia ini, diam dalam kenikmatan dosa. Saudara merasa nikmat, saudara merasakan wow luar biasa indahnya di dunia ini. Tidak, saudara. Saudara punya misi dan visi yang jelas bahwa dunia ini bukan tempat tinggal saudara dan saya, tapi kita harus melangkah, menanggalkan sifat tabiat kebiasaan dunia kita ini. Kita terus melangkah maju seperti Musa. Katakan sekali lagi, saya mau stressingkan di ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa minta tuntunan Tuhan untuk kami terus melangkah. Musa minta tangan Tuhan sendiri. Genaplah firman Tuhan katakan, Allah sendiri yang akan menolong saudara dan saya. Siapa itu? Yaitu pribadi Roh Kudus. Dia juga Allah sendiri dalam manifestasi roh. Dia memberikan penolong bagi saudara dan saya untuk kita terus melangkah, saudara ya. Jangan merasa nyaman di dunia ini, karena dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Biarkan Roh Kudus sebagai penolong itu menolong saudara. Roh Kudus yang akan membimbing saudara, Roh Kudus yang akan menuntun saudara untuk terus berjalan dan berjalan dan berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebab itu mari, kalau Allah sendiri merasakan, Allah sendiri tahu bahwa saudara dan saya butuh seorang penolong, mari kita minta itu. Tuhan berikan kami penolong itu untuk menuntun kami. Saudara, kalau penolong itu menuntun saudara, dia tahu lebih dari apa yang saudara tahu tentang diri saudara. Dia tahu kelemahan saudara, dia tahu ketidakmampuan saudara.
maka penolong itu akan menyertai saudara, penolong itu akan menuntun saudara untuk terus melangkah dan melangkah. Sebab itu pada malam hari ini saudara, mari melalui renungan firman Tuhan di ibadah keluarga, sebagai kepala keluarga, engkau sangat terbatas mungkin ya menuntun keluargamu, menuntun rumah tanggamu. Tapi mari minta seperti Musa ini, dia memimpin bangsa yang besar. Dia minta, Tuhan kami perlu engkau sendiri. Malam ini juga sebagai kepala keluarga mungkin, engkau juga nyatakan kepada Tuhan, Tuhan biarlah penolong itu menuntun rumah tanggaku. Penolong itu menuntun keluargaku. Supaya aku sampai pada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Sekali lagi saya mau katakan, firman Tuhan tegaskan malam hari ini, dunia ini bukan tempat tinggal saudara dan saya yang selamanya. Kita sedang menuju tanah perjanjian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Setiap kami yang sudah mendengar firman diingatkan kembali, dunia ini bukan tempat tinggal kami. Biarlah Tuhan kami menyadari, dengan rela hati kami, membuka hati kami, memberikan penolong itu menuntun kami. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus pimpin rumah tangga kami. Roh Kudus pimpin setiap pribadi kami. Agar kami terus dimampukan melangkah maju, berjalan bersama firman-Mu. Lawatlah setiap kami sidang-Mu malam hari ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit menghadapi pergumulan berat mungkin. Tidak ada jalan keluar, Tuhan kuasa-Mu menjamah mereka dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Kau sanggup membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kami, memelihara setiap keluarga dan rumah tangga kami. Diberkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melewati gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah keluarga kita malam hari ini dengan memohonkan berkat dari Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menerima berkat dari Tuhan, dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan siap menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tadakanlah kedua tangan dan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub menjadi bagian kita semua. Kasih setia dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan penghiburan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, turunlah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, turunlah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, turunlah berkat Tuhan atas masa depan, cita-cita pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah dan terimalah berkat Tuhan atas iman, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.